coba mau produserin, ada project yang belum bisa di-mention dulu karena lagi masih bergerak. Jadi ada yang temanya action, ada juga yang drama. Produser sekarang gitu ya. Boleh bilang ya produser sih. Film atau Ada film, ada juga web series. Tapi kalau nggak menutup kemungkinan yang film itu juga akan main di OTT ya. Jadi kita tinggal lihat tergantung prosesnya seperti apa. Sama kesibukan lainnya masih di Skylar Comics, masih nulis juga buat ya IP superhero yang upcoming. Walaupun mungkin film superhero lagi tidak terlalu bagus prospeknya, tapi saya tetap memperjuangkan untuk komiknya. Karena komiknya kan bagaimanapun juga komik superhero-nya adalah nyawa kan. Dia mau dijadiin series, mau dijadiin media visual, video game apapun, tapi kan tetap jiwanya dari komik. Sama kan kayak komik Superman, Iron Man kan komiknya tetap produce terus walaupun filmnya mungkin pemeran Superman yang sekarang yang baru, Henry Cavill udah bukan Superman, tapi kan tetap komik Superman-nya tetap jalan. Ya kayak gitulah. masalah kesibukan abang memproduksi film atau series, aktivitas olahraga abang seperti apa? Oh, aktivitasnya tinggal lihat di Instagram saya. Saya tetap latihan, dalam seminggu bisa 3 kali nge-gym, 1 kali latihan bela diri. Bela dirinya tuh adalah maksudnya untuk memaintain, karena kemungkinan akan ada, saya belum bisa sebutkan mau series atau film, itu adalah nuansanya action, dan saya juga akan main di situ. Jadi saya tetap mempersiapkan fisik sebaik mungkin. Body goals juga masih dari Bang Marcelino sendiri mungkin untuk masa otot maupun badan sendiri nih. Saya rasa sih kondisi sekarang saya udah dapat sih ya body goal saya. Jadi kondisi yang saya dapat sekarang ini adalah saya tetap memaintain di kondisi standing by condition. Jadi kalau nanti misalnya di pekerjaannya nanti meminta untuk kurusin dong karena karakter nanti di filmnya begini, ya udah saya tinggal dietnya saya tinggal atur. Tapi tetap olahraganya tetap jalan. Karena untuk menjadi gemuk dan menjadi kurus, kalau kita udah rajin olahraga, kita udah tahu harus ngapain. Yang susah adalah orang nggak pernah olahraga, terus diminta untuk kurus ataupun gemuk. Nah itu pasti akan lebih sulit. Pernah merasa mungkin insecure nggak sama badan sendiri nih? Insecure nggak sama badan sendiri Bang mungkin? Dan pernah mengalami bobot di berapa nih? Dan sampai akhirnya turun ke berapa nih Bang? Aku dulu pernah ngerasain di kondisi yang 85 kg dan itu body mass-nya, ototnya juga rendah banget. Waktu itu memang saya lagi drop pasca COVID, terus kedua bapak saya baru meninggal waktu itu. Jadi waktu itu saya benar-benar lagi depressed banget, lagi drop banget, dan ya namanya juga ya baru kehilangan orang tua yang sangat saya cintai. Jadi itu benar-benar saya drop semua. Lalu nggak lama kemudian saya ditawarin web series untuk Virgin Mom season 1 sih. Waktu itu saya diminta, cuma waktu itu saya merasa saya terlalu overweight. Jadi saya dari situ berusaha bangkit lagi. Karena saya sih kondisi apapun nggak pernah merasa khawatir ya, karena saya udah tahu apa yang harus saya lakuin. Yang penting di situ adalah mindsetnya sih. Waktu memang kehilangan papa saya, waktu itu memang mindset saya agak terganggu ya, drop banget. Istilahnya heartbreaking banget. Jadi itu pertama sih yang saya harus fix dulu dari dalam. Begitu saya sudah bisa menerima kehilangan orang tua saya, baru saya bisa bangkit. Dan pada saat saya bangkit, setelah 1 bulan pertama itu udah gampang sih. Cuman lucunya pada saat saya udah pacingnya udah enak, saya positif waktu itu. Dan sekarang mungkin udah mencapai berapa nih Bang mungkin badan yang Kondisinya sekarang saya sih masa otot saya naik terus ternyata. Iya, jadi kemarin saya udah ngukur, udah masuk di body fat saya udah turun sekitar 10% sekarang. Terus masa ototnya naik 40%. Jadi ya saya nggak tahu sih ya, saya tetap jalanin tapi belum diet yang ketat lagi. Karena saya pikir saya lagi mau persiapan untuk film action kan, jadi mau nggak mau karbohidratnya saya tetap jaga di rate yang menengah. Kalau saya cut karbohidrat, takutnya saya ngedrop. ada defisit kalori sendiri nggak Bang? Defisit kalori? Defisit kalori saya lakuin juga, tapi saya nggak terlalu aware karena ternyata tipe badan aku itu ternyata kalau metabolismenya udah cepet,
saya ternyata tidak mempengaruhi stamina, power, dan juga nggak cepat lelah juga sih ternyata. Kalau metabolisme udah cepat, tapi kalau metabolismenya udah, misalnya saya nggak latihan ya, itu paling gampang sih, saya nggak latihan lama, nah itu metabolismenya melambat, nah itu saya pasti efeknya gede banget, langsung bisa cepat gemuk. Kita izin bertolak ke hubungan asmara nih. Kemarin dikabarkan abang break sama yang Iya. kemarin nih, padahal Udah akur iya banget, udah udah serasi. Iya. itu Apa sih? Ya gimana ya, memang udah visi dan misinya udah beda. Kan kemarin kan kita menjalin hubungan kan bukan cuma mengikut, memang ada perasaan juga, tapi kita juga kan ada memikirkan ke depannya ya kan. Jadi otomatis dalam beberapa bulan itu ya kita juga mencoba untuk ya apa nih goal yang mau dicapai. Tapi ternyata dengan berjalannya waktu udah nggak cocok. Ya udah, yang namanya juga pacaran pasti either lanjut atau putus, ya kan, beda menikah kan. Tapi sampai sekarang masih aman baik. Masih baik kok. Kita juga ngomongnya waktu itu memang pas kita putus juga kita bener-bener bukan mempersiapkan apa nih, karena kita kan punya kayak semacam tanggung jawab gitu ya kepada netizen juga, follower kita yang begitu sangat suportif, senang dengan, dan banyak banget mereka mendapatkan hal-hal yang positif dari hubungan kita berdua, relate banget. Jadi kita juga pada saat itu memang agak berat juga mau menginformasikan itu gitu, bagaimana ya. Tapi akhirnya kita pikir kita nggak perlu membuat satu konten lagi, maksudnya ya kita being fair aja, karena kan memang hubungan kita ini kan jujur, bukan suatu karena kontrak, bukan karena ada juga netizen yang bilang ini mah kontrak, ini mah prank kali ya kan, sampai tega gitu ya mereka ngomongnya. Tapi aku bilang ya kita kan yang bener-bener jujur pada rasa kita, jadi ya pada saat kita memberitahukan ini pun akhirnya kemarin Vio ngomong ya udah aku sama si Fuji kita bahas itu di vlog podcastnya si Fuji ya. Iya, dan akhirnya dikasih tahu di situ bahwa kita udah putus. Alasan sendiri karena orang ketiga kan, memang beda keyakinan seperti apa? Tidak ada orang ketiga, tidak ada karena masalah agama. Kita tuh putus karena memang visi dan misi kita aja udah. rencana setelah putus ini abang akan lebih fokus ke mana? Rencana sih ya balik lagi kayak dulu lagi ya. Tetap kerja, tetap ngurusin anak-anak, tetap berkarya, karena memang saya kemarin memang lagi fokus banget ya ke project-project, dan malahan saya juga mempersiapkan fisik. Jadi apa yang kalian lihat sekarang tuh orang mungkin ngeliat mukanya makin kurus ya, tapi aku memang benar-benar lagi nyiapin persiapan juga, dan juga maksudnya ini suatu self improvement juga, bahwa laki-laki di usia akhir 40-an tuh masih bisa mencapai body goalnya mereka. Nah, ini kan yang juga ditanyakan banyak netizen bahwa Bang Mas Lino tuh nggak kelihatan tua loh sampai saat ini. Itu maksudnya sih. Nah itu Sehatnya atau gimana? hidup sehat, terus yang satu lagi mengkondisikan stres. Stres itu paling bahaya. Kalau di makanan nutrisi gula. Nah itu kalau di makanan gula yang bahaya. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari stres sih. Karena stres itu bisa menstimulasi apa aja. Penyakit yang tadinya nggak ada bisa ada. Iya kan? Anak-anak juga udah deket nih dengan mantan pacaran kemarin, jadi seperti apa, menanyakan gak sih mungkin anak-anak? Pasti pernah nanya. Kok udah nggak pernah keluar, udah nggak pernah ketemu, pergi? Ya aku ngomong aja fair, karena anakku kan yang paling concern yang gede ya. Yang kecil mah santai mah dia mah. Yang gede ya si Brinet pernah nanya, Tante Vio gimana? Aku nggak pernah lihat. Dedi udah putus. Hah? Kenapa? Alasannya apa? Ya udah aku cerita aja. Ya Dedi udah visinya udah nggak sama Tante Vio. Tante Vio udah punya kesibukan, Dedi juga punya kesibukan, dan ternyata goal yang kita mau capai kita nggak bisa sama-sama untuk menuju ke situ. Terus ya udah dia ya paling paham lah ya, karena dari dulu kan dia udah ngelihat bagaimana aku juga dengan perceraian pertama yang perceraian pertama emang ada yang kedua, amit-amit. Perceraian dulu dengan Dewi, jadi dia paham dedinya tuh seperti apa. Dedinya tuh pasti udah mengerti apa yang terbaik, karena apapun yang saya ambil keputusan dalam hidup ini semuanya ya untuk saya dan juga anak-anak. Kan kemarin juga kan karena anak-anak udah approve, jadi
6 tahun gak punya siapa-siapa, terus akhirnya Vio hadir dalam kehidupan aku tuh gak nyeselin banget. Karena yang pasti apapun yang terjadi dalam hidup kita pasti akan memberikan satu message, mungkin membentuk kita menjadi lebih baik lagi. Dan benar. Aslinya sebenarnya katanya mau menikah juga nih bang, tapi nggak jadi. Oh enggak, itu bahasa wartawan tuh salah kaprah. Enggak lah, waktu itu kan kita lagi mau gimana sih kita mau sampeinnya gitu. Aku juga udah kontak-kontak sama Vio kita udah putus, kita mau nyampeinnya gimana gitu. Jadi akhirnya karena kita nahan-nahan, terus akhirnya aku kemarin ada di satu event donor darah, terus aku ngomong ya nih nggak tahu ya bagaimana mereka ngeragu. Pokoknya aku cuma bilangnya waktu itu ya kita lagi sibuk dan kita ya waktu lalu memang udah ngomongin untuk masa depan, tapi ya udah kita sekarang lagi sibuk dulu gitu. Belum berani ngomong karena kita waktu itu lagi gimana sih nih kita mau mempresentasikan keputusan kita ini gitu. Berarti putusnya udah dari Hampir 2 bulan yang lalu. Iya, jadi masa-masa sedihnya itu udah lewat. katanya nggak mau balikan lagi sama sih? Nggak mau balikan lagi kenapa? Kan sebetulnya katanya udah nggak mau balikan. Saya bilang mau balikan. Nggak mau balikan lagi habis putus di berita. Oh, di berita. Aku sih maksudnya gini, balikan gak balikannya ya tergantung nanti kan. Jadi yang pasti sekarang ya kenyataannya adalah kita memang putus dan kita memang lagi fokus ke kesibukannya kita masing-masing. Jadi nggak berani ngomong, tersalah ngomong lagi. Bentar pasti jadian lagi. Lah, kok baru putus? Kalau terus nanti jadian ngapain putus? Ya kan, ya nggak sih? Gitu. Oke.